Halo guys, kembali di Diah Tomblok Channel, masih bersama saya Diah dan Mas Bojo, Mas Alex Purwo. Jadi di video sebelumnya banyak yang komen minta untuk dibagikan tips untuk pendaki pemula dan bercerita tentang pengalaman beliau mendaki Gunung Salak. Nah, gimana Mas? Mau yang mana dulu? Nah, mau. Kalau saya sih karena ini banyak pendaki pemula juga dan sekarang kan udah new normal. Jadi kayaknya bisa bermanfaat untuk pendaki-pendaki pemula ya. Berarti tips untuk pendaki pemula aja gimana? Oke. Ya, seperti sering saya katakan, sebenarnya mendaki gunung itu sangat baik ya. Ini bisa membentuk karakter dan juga bisa menumbuhkan kecintaan pada alam, kepedulian terhadap lingkungan. Cuman di balik hobi yang baik ini tetap saja tersimpan bahaya yang mengintai. Itu yang harus disadari. Kalau saran saya, nyuwun sewu ya, ini tidak bermaksud menggurui, tapi hanya berbagi saja. Ya, yang pertama menurut saya adalah informasi yang sebanyak-banyaknya tentang gunung yang kita tuju. Nah, sekarang ini kan sudah era internet ya, informasi begitu mudah didapat. Informasi yang paling valid tentu saja dari Basecamp. Nah, kebanyakan pendaki mendapatkan informasi itu ketika saat mereka tiba di Basecamp. Menurut saya ini kurang bijak. Kalau saya cenderung agak jauh hari, kita sudah cari kontak personnya di Basecamp itu, kemudian kita tanyakan berbagai kondisi, termasuk misalnya di situ cuaca hujan nggak? Hujan biasanya jam berapa? Kemudian kalau itu gunung berapi, kita tanya juga gas beracun biasanya jam berapa keluarnya, kemudian medannya seperti apa, karena ini semua akan menentukan perlengkapan. Salah sekali apabila kita beranggapan bahwa gunung dengan ketinggian sama maka medannya dan karakternya sama. Itu salah. Contohnya begini, di Jawa Timur itu ada Gunung Kelut, di Jawa Tengah gunung yang ketinggiannya sepadan hampir sama dengan itu adalah Gunung Andong, tapi karakternya kan sangat beda. Kalau di Gunung Andong kita itu asal bawa sepatu yang nyaman, ringan, pasti kita sampai puncak. Karena di situ ada air, medannya juga tidak berat, jaraknya juga dekat. Tapi Gunung Kelut kan beda. Gunung Kelut itu kan gugusan pegunungan ya. Jadi kita harus melintasi bukit, dan jaraknya jauh. Naik turun, ada tempat-tempat yang sangat terjal, kemudian ada medan yang harus semi climbing ya, jadi setidaknya punya sedikit keterampilan lah untuk meniti atau mendaki tebing. Dan ini juga akan mempengaruhi jenis sepatunya. Ada juga ini punggung naga kan.
Jadi satu trek yang diapit jurang yang cukup dalam di kiri kanan, kemudian treknya ini sangat sempit sehingga ini rawan apabila terjadi angin. Nah, berarti kita harus setidaknya bawa trekking pole, karena trekking pole ini bisa ikut menahan ketika ada angin yang kencang. Jadi seminggu sebelum pendakian paling tidak itu kita sudah harus tahu semua informasi, termasuk menghubungi base camp. Dengan demikian kita bisa mencari atau membeli alat-alat yang masih belum kita punyai. Setiap gunung memiliki karakter yang berbeda. Gunung-gunung ini memiliki keindahan yang berbeda, yang unik, berbeda setiap gunung. Sekaligus juga menyimpan bahaya yang berbeda. Ketinggiannya hampir sama, misalnya antara Gunung Raung misalnya sama Sumbing. Dua-duanya gunung berapi, meskipun Sumbing ini sudah nggak begitu aktif, tapi tetap masih mengumpulkan asap ya. Tapi tantangannya beda. Kalau di Raung, apalagi via Kali Baru, keterampilan untuk ini memanjat tebing itu sangat diperlukan. Untunglah bahwa sekarang ini ada aturan di mana kalau kita mendaki Raung via Kali Baru kan harus sewa guide. Itu sangat membantu, terutama bagi pendaki pemula. Kemudian misalnya lagi sama-sama gunung api yang aktif, taruhlah Gunung Merapi sama Sindoro, dan dua-duanya punya gas beracun. Ini harus diketahui jam berapa kira-kira gas beracunnya berpotensi keluar. Kalau tahun 80-an itu Gunung Merapi gas beracun biasanya keluar kira-kira jam 6, sehingga kalau dari Pasar Bubrah menuju puncak kita harus menunggu matahari ini mengusir awan hitam yang biasanya masih menyelimuti puncak. Setelah ini bersih baru kita naik. Tetapi sekarang sudah ada aturan, meskipun banyak dilanggar. Saya lihat banyak yang nekat. Jadi sudah ditentukan batas aman. Pendakian ke Merapi itu kan sebenarnya hanya boleh sampai Pasar Bubrah saja. Sindoro itu beda. Sindoro itu gas beracun keluar kira-kira jam 1, jam 2 siang itu. Itu kita sudah harus waspada. Dengan mengenali ini, maka kita nantinya bisa menentukan, oh berarti saya melakukan summit attack itu jam berapa, kemudian kita berapa menit berada di puncak untuk segera turun lagi. Juga kalau di Sindoro mungkin kita naik nggak pakai gaiter itu nggak apa-apa, tapi kalau di Merapi itu bisa cukup fatal. Karena apa? Karena kerikil yang masuk ke dalam sepatu pada kondisi Anda turun curam itu bisa melukai kaki gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan untuk ke puncak, terlalu berisiko. Tapi kalau Anda tetap nekat dengan risiko ditanggung sendiri, setidaknya pakailah gaiter supaya kakinya tidak cedera. Kemudian
peralatan yang sering disepelekan, padahal sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Alat komunikasi, jadi HT itu sebenarnya harus dimiliki, terutama untuk gunung-gunung yang punya risiko gas beracun atau punya risiko hipotermia yang tinggi. Nah, ini kita harus punya HT. HT kan tidak perlu dua-duanya dibawa sama tim kan, yang satu kan bisa ditinggal di base camp kalau base campnya tidak ada HT kan. Nah, saya lihat di beberapa tempat itu, di beberapa base camp itu menyediakan HT. Nah, ini bagus, tapi sayangnya kan tidak semua base camp itu memiliki fasilitas HT untuk dipinjamkan pada rombongan pendaki. Bayangin mereka harus sedia berapa set HT kalau semua tim pendaki ini harus dibawain. Nah, kenapa kita tidak mengadakannya sendiri? Apalagi apabila mendaki ini sudah menjadi hobi yang sudah mengental gitu, dan dilakukan secara rutin, kebutuhan HT ini akan lebih besar lagi. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, menentukan rundown. Jadi setelah diketahui berbagai informasi tadi, maka kita perlu merancang rundown. Jadi kita mau camp di mana? Jadi dari base camp kita berjalan berapa jam, targetnya ngecamp di mana. Kemudian dari sana mau istirahat berapa jam, terus summit attack itu mau dilakukan jam berapa. Ini kan semua tergantung jarak satu, kemudian untuk gunung berapi juga tergantung pada jam-jam yang rawan gas beracun. Kemudian harus dipertimbangkan juga beberapa gunung itu sekarang menerapkan one night stay. Jadi kita hanya boleh menginap semalam, misalnya di Ciremai ya, itu hanya boleh menginap 1 malam, dan jaraknya itu cukup jauh. Jadi ini perlu strategi tertentu. Perlengkapan yang juga sering saya lihat sering dilupakan oleh teman-teman pendaki pemula itu P3K. Bagaimanapun P3K ini penting. Jadi bukan hanya obat gosok, Tensoplas, bukan. Tapi kita juga butuh ini tourniquet. Nah, itu butuh. Jadi misalnya terjadi patah tulang, kemudian luka, berarti betadin itu juga sangat perlu, kapas itu juga sangat perlu, perban juga sangat perlu. Kemudian obat itu juga harus disesuaikan dengan anggota tim. Jadi kalau saya biasanya sebelum pendakian itu saya tanya dulu mereka punya penyakit apa. Kalau mereka punya malaria yang sering kambuh pada udara dingin, saya akan melarang ikut mendaki, terutama di ketinggian 3000 lebih misalnya, itu jelas berpeluang kumat ya. Kemudian asma juga pasti saya larang untuk ikut pendakian, karena ini juga berpeluang anfal. Apalagi ya, lemah jantung itu sangat berisiko. Karena apa? Karena mendaki ini kan sama saja dengan hiking, tetapi medannya menanjak. Jadi ini akan memaksa kerja jantung dan juga paru-paru kan. Jadi ini sangat berisiko untuk yang punya penyakit jantung.
perlengkapan lain yang sepele tapi juga sering dilupakan. Itu barangnya kecil. Tapi kalau itu tidak ada, kita bisa repot. Jarum dan benang. Karena apa? Kadang-kadang karena beban yang terlalu berat dan kita waktu berangkat itu tidak kita cek, tali ransel itu bisa putus. Nah, kalau itu putus maka sudah menjadi tidak nyaman, beban menjadi tidak seimbang, sehingga badan menjadi lebih cepat capek. Nah, kalau sudah lebih cepat capek, ini mengundang bahaya yang lain. Pada ketinggian dan suhu tertentu, capek ini menjadi pintu bagi hipotermia. Ingat ya, jadi pembunuh pendaki yang paling banyak itu bukanlah binatang atau jurang, tapi hipotermia. Contoh lain, kemarin ketika kami mendaki Lawu itu, ada yang tanya, ada yang bawa jarum dan benang enggak? Nah, kita kan tanya, buat apa? Ternyata sleeping bag-nya itu sobek. Nah, kalau sleeping bag sobek pada ketinggian tertentu, itu sudah sangat menyiksa. Dinginnya udara itu bisa masuk dari sobekan itu. Jadi ini barang sepele, tapi jangan sampai dilupakan. Ya, tadi saya sudah sampaikan pentingnya alat P3K, tetapi alat ini akan menjadi tidak berguna jika kita tidak punya skill dasarnya. Jadi apabila ada teman yang jatuh, kakinya patah, Anda tidak bisa menunggu tim SAR dan tidak berbuat apapun. Tetapi untuk berbuat tentu saja Anda harus tahu. Jadi apa yang harus dilakukan apabila terjadi patah tulang terbuka, patah tulang tertutup. Kenapa? Karena si korban ini ketika dia luka itu tidak selalu diam. Kalau dia teriak-teriak maka dan dia bergerak ke sana kemari karena sakit, ini akan memperburuk lukanya. Gitu. Jadi skill dasar untuk P3K itu harus dikuasai atau setidaknya diketahui. Jadi membaca, baru kemudian dalam keadaan kepepet ketika harus berbuat itu kita tahu, setidaknya teorinya tahu. Kemudian survival, karena kita memang tidak pernah merencanakan tersesat, tetapi apabila terjadi ketersesatan maka kita nggak punya pilihan lain. Ketika bekal sudah habis maka kita harus mempertahankan hidup. Sebab kalau sampai kita kelaparan hanya karena tidak tahu mana tanaman yang harus dimakan, mana yang tidak boleh, ya kita mengundang bahaya. Nah, secara umum tanaman di hutan itu sekitar 80% bisa dimakan, meskipun rasanya mungkin nggak karu-karuan. Nah, cara mengenalinya itu sebenarnya tidak terlalu sulit dan itu sudah ada. Saya baca sudah banyak ada di internet ya. Jadi mulai dari mengenali daunnya, ini daunnya utuh atau keruak-keruak karena bekas dimakan binatang. Jadi apabila kerah dan sebagainya itu makan, berarti kemungkinan dia tidak beracun. Tetapi ini tidak bisa langsung dimakan. Jadi kita ambil dulu, kita lihat ada getahnya tidak. Kalau bergetah, meskipun saya tidak bilang semua tanaman bergetah itu beracun, tapi demi keamanan mending tidak usah aja. Apalagi kalau getahnya ini kental berwarna putih, mending tidak usah aja. Kemudian setelah kita temukan oh ini tidak bergetah, daunnya ini kita remas-remas ya, kita remas-remas di jari, kemudian gosokkan di kulit, tunggu sebentar.
ini kulit ini jadi gatel ndak, jadi merah ndak, jadi panas ndak. Nah kalau aman berarti kita lanjutkan prosedur berikutnya. Prosedur berikutnya ambil daun lagi, tempelkan di lidah, dikecap, tunggu dulu. Ada rasa pusing ndak? Karena begini, meskipun tanaman tidak beracun, tetapi tidak semua tanaman yang tidak beracun itu bisa diterima dengan enak oleh tubuh. Ada yang kemudian karena benar-benar tidak bisa menerima rasa tersebut, ya, rasa yang dikandung oleh tanaman itu, kita jadi mual. Nah, ya, jangan diteruskan, percuma juga kita makan sejumput, keluarnya nanti satu piring kan malah jadi lemes. Jadi ditunggu dulu. Nah kalau sudah dicicipi sedikit, dicicip sedikit, oh kayaknya bisa, nah kita makan. Saya tidak menganjurkan Anda misalnya sampai kenyang makan satu jenis tanaman itu sampai kenyang, sebab kita bukan binatang memamah biak. Cukuplah itu buat mempertahankan hidup, cukuplah supaya kita punya energi. Saya kira secara umum begitu ya. Kemudian kalau jamur, karena untuk mengenali jamur beracun sama yang tidak beracun itu butuh pengetahuan yang lebih banyak, lebih dalam. Saya anjurkan jangan disentuh. Jamur itu tidak usah disentuh. Karena apa? Karena daunan yang tidak beracun itu cukup banyak, sekitar 80% dari tanaman hutan. Kemudian umbi ini agak sulit, tapi sebenarnya patokannya mudah. Kalau tanaman ini menjalarnya searah jarum jam, kebanyakan itu bisa dimakan. Kalau menjalarnya itu berlawanan dengan jarum jam, maka berarti dia beracun. Prosedurnya bagaimana? Ya sama seperti tadi. Jadi umbinya diambil, dites dulu di kulit, kemudian di ujung lidah, dan jangan tergesa-gesa, jangan. Ini digosokkan di kulit 1 detik, kemudian di lidah 1 detik, kemudian dimakan. Lah ini belum bereaksi gitu. Kemudian saya sering lihat jalur itu kan kadang melingkar ya, jalur yang benar. Kemudian ada jalur yang lebih pendek. Nah, banyak orang yang memilih, wah ini jalan pintas. Ingat bahwa ini pendek, tetapi jalan pintas itu biasanya lebih terjal. Saya seringkali mencoba, saya ambil jalan pintas ini, sementara teman-teman ambil jalan yang biasa, yang lebih landai dan memutar. Lo itu paling terpautnya hanya beberapa detik kok. Jadi mungkin saya lebih dulu atau bisa menyalip teman-teman itu, tapi paling dalam waktu kurang dari 1 menit itu yang lewat jalur yang memutar tadi bisa menyusul. Jadi sebenarnya kita hanya lebih cepat 1 menit, katakan begitu. Tetapi menebus yang 1 menit ini kita lebih terengah-engah. Jadi sebenarnya sama saja. Tidak sama, yang terjadi itu adalah pada dengkul. Lutut kita dipaksa bekerja lebih keras. Ya, saya nggak tahu untuk anak-anak muda, tapi untuk orang tua itu sangat terasa itu. Jadi sebenarnya lebih aman lewat jalur yang sudah dibuat oleh Basecamp saja. Dan pada kondisi tertentu banyak orang tersesat di jalan pintas. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika hujan itu turun dengan deras dari puncak, bekas air ini akan nampak menjadi seperti jalur. Jadi ini akan membingungkan. Apalagi
ketika kita pada kondisi sudah lapar, haus, capek, udara dingin, oksigen kurang, kita menjadi gagal fokus. Nah, ketika itu kita sudah mulai bingung. Jadi jalan pintas ini resikonya terlalu besar untuk diambil dibanding dengan keuntungan yang hanya beberapa detik atau beberapa menit, ya. Jadi saran saya nggak usah lah, wong kita itu naik gunung kan untuk enjoy, ya, untuk menikmati alam. Jadi nikmati saja perjalanannya. Kita kan tidak sedang melakukan kebut gunung, jadi balapan cepet-cepetan sama saja. Kemudian selalu ingat bahwa pendaki gunung itu pada dasarnya adalah hiker, ya, hiker, bukan climber. Nah, bedanya begini, hiker itu berarti dia pejalan kaki, climber itu pemanjat. Tapi yang terjadi, banyak para pendaki, terutama pemula ini, demi sebuah gambar, demi sebuah video, maka dia tiba-tiba tanpa skill yang mencukupi, bahkan alat yang mencukupi, dia berubah jadi pemanjat tebing. Dia panjat batu lalu berfoto. Apa gunanya foto itu bila Anda terpleset? Ini kan foto yang harus dibayar dengan nyawa. Sangat tidak layak lah, sangat tidak layak. Cobalah temukan bahwa ternyata di alam ada banyak titik-titik yang bisa kita pakai untuk selfie, bisa kita pakai untuk eksis, ya, untuk eksis. Dibanding dengan mempertaruhkan keselamatan, terus kita harus berubah dari fakta bahwa kita itu hanya seorang hiker menjadi seorang pemanjat. Ini beda, ya. Jangan merisikokan diri untuk selembar gambar. Saya kira sementara itu yang bisa saya sarankan. Sebenarnya guru yang paling baik adalah alam. Jadi nanti alam itu sendiri yang akan mengajar kita. Selama kita berpikiran terbuka, mau belajar dari pengalaman, maka kita akan bertambah bijak. Ya, demikian guys tips untuk pendaki pemula dari Mas Alek Purwo. Semoga bermanfaat. Salam lestari.